Nah, betulnya kalau linear yang seperti ini, jadi kayak gini nih. Nah, tapi di sini menarik ya. Biasanya kita persamaan diferensial koefisiennya konstan ini. Kalau linear tanpa kata-kata time invariant, ini tuh fungsi waktu ya. Q-nya ini semua fungsi waktu kalau Anda lihat. Ya. Q0T, Q1T, QNT, P0T ya. Waktu. Tapi kalau Anda lihat YT, DY per DT-nya nggak ada yang kuadrat ya. Semuanya fungsi linear gitu. Nggak ada kuadrat, nggak ada sin, nggak ada cos. Nggak ada perkalian antar sinyal juga, Y kali U atau Y kali DY per DT, nggak ada. Diferensi pun sama ya. Nah, kalau bentuknya seperti itu, di sini ditekankan possibly time dependent, bisa merupakan fungsi waktu ya. Bisa merupakan fungsi waktu. Maaf. Bisa merupakan fungsi waktu ya. Ya. Kalau bentuknya kayak gitu, maka dia itu persamaan diferensi atau diferensial itu akan bersifat linier. Ya. Nah, gampang nyiriinnya. Nah, kalau di bukunya Pak Quakernack ini dibuktikan semua itu ya, banyak yang dibuktikan. Buktinya mudah sekali. Buktinya gimana? Ya kalau kita lihat, kalau apa namanya? Misalnya ini pasangan input output Y, satu lagi UY, satu lagi disebut di sini U aksen Y aksen. Aksen di sini bukan turunan ya, tapi ini satu pasangan input output UY, maka memenuhi persamaan ini, satu lagi UY, U aksen Y aksen. Ini kalau suku ruas dua persamaan ini dijumlahkan ruas kiri dan kanannya, tapi sebelum dijumlahkan dikali alfa dulu. Karena syarat linear itu kan harus ada pengalinya ya, superposisi itu. Biasanya kita pakai alfa beta, dia pakai alfa sama alfa aksen. Ternyata setelah ditata ulang, maaf, setelah ditata ulang, kelihatan bahwa alfa U plus alfa aksen U aksen itu ya memenuhi persamaan diferensial yang sama persis dengan pasangannya dengan alfa U, alfa aksen U aksen ini dengan alfa Y, alfa aksen Y aksen. Jadi kesimpulannya dia ini juga input output pair gitu ya. Nah, ini membuktikan kalau sistem itu linier. Nah, kayak gini nih Anda bisa nyoba sendiri di rumah. Saya melihat di buku-buku lain nggak banyak yang seperti ini ya. Tapi ini bagus tuh. Jadi saya buru-buru harus minta maaf sama Pak Quakernack ya, karena nggak dapat apa, nggak mau beli e-booknya nggak ada. Ini saya punya buku fisik tuh saya scan satu-satu ya supaya bisa ngajar Anda ya. Saya scan ini, saya minta tolong. Kalau dulu saya masih muda ini, saya tulis di papan tulis semua, Dik. Dan sekarang kita nggak bisa fisik. Tapi nyiapin kuliah 2 jam bisa 12 jam kalau nyiapin ditulis gitu. Waktunya nggak ada ya. Nah, jadi itu linearity.
Contohnya yang tadi kita lihat tuh hampir semua linear. Yang tidak linear ini gitu. Kenapa? Karena ada V kuadrat ini. V kan outputnya, ada kuadrat, sudah jatuh. Nah, jadi kita bisa melihat linearity. Nah sekarang bagaimana melihat time invariancy? Gampang. Time invariancy melihatnya itu koefisiennya ini semua tidak ada yang tergantung waktu, nggak ada yang fungsi waktu. Baik untuk sistem diferensi maupun sistem diferensial. Nah, esensinya cuma itu aja gitu. Ini semua nggak ada yang fungsi waktu. Yang sistem diferensial bukan fungsi waktu, Pak. Apa? Yang sistem diferensial DYT per D, Q1 DYT per DT, bukan itu fungsi waktu ya? Yang mana sih? Yang mana? Yang kanan. Sebelah mana yang fungsi waktu? Yang ada DYT per DT itu kan T biasanya waktu kan, Pak? Ya pasti, ini kan sinyal D. Kalau sinyal itu pasti fungsi waktu by definition. Jadi yang bukan fungsi waktunya koefisien Q0, Q1, Q2 itu. Oh, maaf salah dengar, Pak. Oh, nggak apa-apa. Kesalahan adalah tangga paling bagus untuk mencapai kebenaran kan. Saya seneng kalau aktif kayak Anda gitu kan, daripada diem ya. Bagus ya. Jadi nah, bedanya sama yang fungsi waktu cuma di koefisiennya ya. Kebanyakan sistem kayak misalnya gini gampangnya ya. Kalau Anda membayangkan sistem pegas massa ya, ada massa M, ada pegas. Selama massa dan konstanta pegasnya itu tidak berubah terhadap waktu, maka nanti akan jadinya sistem linear time maaf, kx kuadrat. Oh ya, sistem pegas massa itu linear time invariant. Tapi kalau misalnya roket ya, kan dia membuang massa. Nah, M di V per dt, M-nya itu koefisien parameternya berubah terhadap waktu. Nah, itu time varying, bukan time invariant. Oke, jadi kita udah tahu nanti jadi bentuknya lebih gampang gini persamaan diferensial dan diferensial. Nah, kita menginjak lebih lanjut ya.